selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 3, subtema yang keempat. Nah, anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Nah, anak-anak, informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat kita temukan di dalam sebuah cerita bergambar, di mana kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi dari yang kita baca. Nah, setelah itu kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Oke, selanjutnya menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam peta pikiran. Nah, anak-anak, kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Ayo, apa itu peta pikiran? Nah, Miss kasih tahu ya. Peta pikiran itu merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Susunlah kalimat dengan benar dan gunakan kata-kata sesuai dengan ejaan yang benar. Oke, lanjut. Kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Nah, informasi juga dapat kita temukan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam sebuah teks. Kata-kata baru tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Nah, mari kita simak teks berikut ini ya, Nak. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Nah, ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi, banyak daratan hilang, dan pegunungan juga menjadi pulau. Nah, kamu bisa menemukan arti-arti atau kata-kata sulit dalam teks berikut, Nak, dengan menggunakan kamus. Nah, coba perhatikan contoh kata sulit berikut. Nah, sebagai contoh, kita akan mengambil satu kata yang sulit dari teks di atas, yaitu Miss pilih kata pulau. Nah, arti kata pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air. Nah, contoh kalimatnya bisa kita buat, Made tinggal di Pulau Bali. Oke, nah coba selanjutnya menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Nah, cara yang pertama, Nak, adalah kita baca dulu teksnya dengan cermat. Lalu yang kedua, carilah informasi penting dari teks yang kita baca. Ketiga, susunlah informasi penting secara berurut. Dan yang keempat, tuliskanlah informasi tersebut dalam bagan sesuai dengan urutan informasi. Nah, membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Anak-anak, kita dapat membuat kalimat dengan susunan yang benar. Kata-kata yang digunakan ditulis dengan ejaan yang benar. Nah, berikut ini adalah contoh kata-kata yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Nah, contoh yang pertama, coba anak-anak perhatikan, yaitu kata menguap. Nah, contoh kalimat yang kita bisa buat adalah
air yang dipanaskan akan menguap. Contoh yang kedua, contoh kata yang kedua yaitu membeku. Nah, kalimatnya bisa kita buat air yang didinginkan akan membeku menjadi es. Contoh kata yang ketiga yaitu cair. Contoh kalimatnya bisa kita buat minyak merupakan contoh benda cair. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya nak materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan dapat anak-anak pahami. Tetap semangat, tetap rajin belajarnya. Tuhan Yesus memberkati.